Hari-hari, emangnya ada apa sih? Di sebelah perumahan kita kan baru aja dibangun stasiun Emak-emak ini pasti datang buat naikin uang sewa tuh, naikin sewa. Bukannya dia belum lama ini baru aja nyewain tempatnya ya, kok sekarang udah mau naikin uang sewa aja? Lee Sufen itu emang terkenal banget mata duitan. Orang kayak gitu ngelakuin apa aja tuh udah nggak aneh lagi. Halo, iya baik. Sesuai dengan perintah Anda, racun tikusnya udah dimasukin. Iya. Yang kamu main di taman luar sini aja ya. Nenek mau naik ke atas buat nagih uang dulu, abis itu nenek turun jemput kamu ya. Oke, tapi nenek aku lapar banget. Sabar ya cucu pinter, nanti kalau nenek udah dapet uangnya, nenek bakal ajakin kamu pergi makan paha ayam, hahaha. Ngapain pagi-pagi sembunyi di sini terus ngeliatin CCTV? Kan gara-gara waktu itu kamu bilang di bawah ada tikus. Makanya kali ini aku sengaja pesan makanan dari luar. 2 mangkok ronde susu. Terus aku tambahin sedikit racun tikus di dalamnya. Biar tikus-tikus itu pada mati semua. 3 ini bukannya makanan yang kamu pesan itu ya? Anak kecil ini kenapa? Di dalamnya kan udah dikasih racun tikus. Kok dia berani makan itu sih? Kalian ini mau pergi kemana? Loh tante, kok tante ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Bukannya kamu sendiri udah tahu ya? Asal kamu tahu aja ya, di sebelah perumahan udah dibangun stasiun Loh, kontrak kita yang beberapa hari lalu itu, semuanya batal. Kamu udahlah. Sekarang ini bukan waktunya bahas soal begini. Ada urusan nyawa yang jauh lebih penting. Aku harus buru-buru nyelesain ini dulu. Nanti kalau urusannya udah beres baru kita ngobrol lagi ya. Hei. Kamu mau ngapain sih? Ini udah nyebut nama lo, ini masalah besar. Urusan nyawa apaan, omong kosong. Asal kamu tahu aja ya, kalau kalian berdua tidak bayar sewa hari ini, jangan harap bisa pergi kemana-mana. Bibi Li, mungkin Bibi tidak tahu seberapa gawat masalah ini. Pesanan makanan kami dicuri oleh Xiao Wang. Di dalamnya ada racun tikus. Makanya aku khawatir dengan keadaannya. Hahaha, kenapa Bibi malah tertawa? Aku menertawakan kalian berdua lah. Berbohong saja tidak becus. Aku baru saja naik dari lantai bawah. Masa aku tidak tahu di bawah ada orang atau tidak? Kalian berdua masih mau menipuku? Bibi Li, apa Bibi yakin cuma Bibi sendirian? Aku sangat yakin 100%. Dan pastinya, tunggu dulu. Cucuku tadi ikut berbelanja denganku. Dan dia suka diam-diam memakan belanjaanku. Itu pasti cucu Bibi. Halo Yang, halo. Nenek, ada apa? Haha, cepat katakan, kamu ada di mana sekarang? Aku sedang bermain di taman perumahan, Nek. Aduh, syukurlah, aduh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hahaha, cucu pintar. Kamu main yang senang ya di bawah sana. Nenek akan turun setelah urusan nenek selesai. Baik, Nek. Bibi Li, tolong mengertilah sedikit. Cepat biarkan aku pergi menyelamatkan orang, Bibi. Oh, kalian mau pergi ya? Boleh, gampang saja. Haha. Asalkan kalian berdua menyerahkan uangnya padaku. Setelah menerima uangnya aku akan langsung pergi. Aku sama sekali tidak akan menunda waktu kalian sedetik pun. Hei Bibi, ini bisa berpikir waras tidak sih? Ini masalah nyawa orang dan Bibi sama sekali tidak peduli. Bibi malah terus-terusan memikirkan uang sewa sialan ini. Lagi pula kami juga tidak menunggak uang sewa pada Bibi. Di kontrak sudah tertulis sangat jelas hitam di atas putih. Uang sewa sialan katamu, heh. Kalau kalian berdua memang punya uang, kalian beli rumah saja sana buat ditinggali. Ngapain sewa rumahku? Kau apa kau? Asal kalian tahu ya, aku paling muak sama gembel miskin kayak kalian ini. Di seluruh kantong kalian sepeser pun uang tidak ada. Tapi kerjanya setiap hari cuma bisa mengeluh, ini tidak adil. Itu tidak adil. Kalau menurutku ya, hal yang paling tidak adil dari Tuhan itu adalah membiarkan orang terhormat sepertiku dan sampah masyarakat paling bawah seperti kalian menghirup udara yang sama.
Ibu Li. Ibu cuma mau menaikkan uang sewa kan? Aku setuju. Yutong jangan setuju. Dia itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau kau biarkan saja, nanti dia pasti akan semakin melunjak. Aku tahu tapi nyawa anak jauh lebih penting. Sok suci sekali bicaranya ya. Benar-benar menjijikkan. Di sini juga tidak ada orang lain. Ngapain Sok jadi malaikat penyelamat? Ibu Li aku kan sudah setuju soal kenaikan uang sewanya. Bagaimana kalau aku bayar uang sewanya 2 kali lipat? Hah, 2 kali lipat? Kau pikir aku ini pengemis? Yang kumaksud itu 10 kali lipat. 10 kali lipat, kenapa kau tidak merampok saja sekalian? Kalau kalian tidak mau tinggal di sini kalian bisa angkat kaki. Tidak ada yang memohon kalian untuk tinggal tahu. Tidak usah sewa lagi betul. Kami tidak akan menyewa lagi. Jadi sekarang minggir sana. Minggir atas dasar apa aku harus minggir? Kami kan sudah tidak menyewa rumah ini lagi. Kau mau apa lagi? Tidak jadi sewa oke. Kalau begitu mari kita ikuti prosedur pembatalan sewanya. Kalian berdua sudah tinggal di rumahku ini sekian lama. Siapa tahu ada barang-barangku yang kalian rusak. Kalau ada yang rusak kalian harus bayar ganti ruginya cih. Ibu kos ini akan periksa semuanya sampai ke detail terkecil. Dasar tukang inspeksi cari-cari masalah. Kamu gak tahu malu ya? Tante Lin kalau mau ngecek kerusakan sih gak masalah. Tapi bisa gak biarin dia pergi duluan? Gak bisa kalau hari ini kerusakannya belum kucek semua. Kalian berdua jangan harap bisa pergi dari sini. Aku mohon sama tante bisa gak sih? Tante kan juga seorang ibu. Tante pasti tahu penderitaan kehilangan keluarga. Gak bisa apa tante sedikit aja ngertiin kami? Ngertiin gimana aku kan bukan orang tua anak itu. Atas dasar apa aku harus peduli? Pokoknya aku tetap mau meriksa kerusakan secara detail. Kalau kamu nanya pendapatku ya, maling makanan gak beradab kayak dia itu. Emang pantes mati. Terus si Wang Seng, si gila judi otak miring mulut miring itu. Pantes aja nasibnya berakhir tragis begini kan. Kalau gitu bisa gak tante agak cepetan? Aduh ngapain sih buru-buru amat? Urusan begini tuh gak bisa disepelekin tahu. Nyelamatin orang itu urusan darurat. Waktu kita beneran sisa dikit lagi. Dia mati juga apa urusannya sama aku? Dia juga bukan cucu kesayanganku. Pokoknya aku duduk di sini gak bakal pergi. Mau lihat aku kalian bisa ngapain? Nenek, Suven. Si Han gak bermaksud begitu kok. Nenek tolong cepetan diperiksa aja ya. Aduh. Coba kalau dari awal sikap kalian udah manis begini. Kita pasti udah kelar ngecek kerusakannya aduh. Rumah ini tuh ya. Bener-bener berguna banget. Tante Li. Tante kan udah selesai meriksa kerusakannya. Bisa gak sekarang biarin kami pergi duluan? Wah 5 vas bunga warisan keluarga rusak. Ganti ruginya 100.000. Tante yang mecahin sendiri. Kok malah suruh kami yang ganti rugi? Tante Li. Kami beneran lagi gak ada waktu buat bercanda sama tante sekarang. Sekarang juga cepat blokir tempat ini. Kalau nanti sampai benar-benar terjadi apa-apa, kamu yang harus menanggung semua tanggung jawabnya. Kalau kalian berdua tidak mengganti uang vas bungaku ini. Hari ini aku akan duduk saja di sini dan tidak akan pergi. Coba saja lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Bibili kita benar-benar sudah tidak punya waktu lagi. Lagi pula kita ini kan tetangga, cuy. Siapa juga yang sudi bertetangga sama gembel kasta terendah kayak kalian? Kalian tahu grup Tian Seng tidak? Hehe putraku sebentar lagi akan naik jabatan jadi manajer. Gajinya bakal naik banyak banget. Nanti kalau rumah ini sudah kami jual, aku akan belikan cucu kesayanganku villa baru. Dasar gembel miskin rendahan melihat kalian saja. Sudah bikin kotor mataku. Grup Tian Seng itu kan perusahaannya keluarga Tong. Halo nak, halo. Ibu ada apa? Dari pagi tadi kelopak mata kanan ibu kedutan terus. Rasanya kok tidak tenang begini ya? Apa terjadi sesuatu di mana Yang? Yang lagi main di bawah.
Syukurlah kalau begitu ini lo ada orang brengsek. Dia dari tadi tidak mau diajak bicara baik-baik. Banyak alasan terus. Zaman sekarang masih ada ya orang tak tahu malu begitu. Ketemu orang begini ibu tidak boleh bersikap baik. Kalau ibu tidak bisa mengatasinya, telepon aku saja, biar aku yang beri dia pelajaran. Hehe, baiklah baik. Bagaimana, sudah dipikirkan belum? Kalian mau ganti rugi? Atau mau diam saja melihat pencuri itu mati? Lagi pula kalau dia mati kan kalian juga yang bikin gara-gara. Tidak ada urusannya denganku sama sekali. Oke, aku ganti uangnya. Nah, dari tadi kek biar cepat selesai. Tapi, tadi kalian berdua terang-terangan menyumpahi cucu kesayanganku di depan mataku. Kalian harus minta maaf padaku. Lo tuh waras nggak sih? Lo mau cari rumah? Yutong udah setuju. Lo nyebut-nyebut soal kantor pendaftaran. Yutong juga udah setuju. Sekarang lo malah ngelunjak, nyuruh Yutong minta maaf segala. Udahlah, nggak usah diperpanjang. Oke, gue minta maaf sama lo. Hei, emangnya begitu ya cara minta maaf? Gue maunya lo sujud sambil minta maaf di depan gue. Gue lagi ngomong baik-baik ya sama lo malah kurang ajar sama gue. Kalau emang gak bisa diomongin baik-baik, gue punya cara yang lebih kasar. Udahlah. Nanti lo kabur aja dari sini. Gue turun ke bawah cari bantuan. Hei lo ngapain? Hei lepasin gue. Lepasin gue hei. Lepasin gue hei. Balik lo sini, aduh. Dasar perempuan sialan. Urusan kita belum selesai. Ayo pergi. Ke taman, benar. Kita pergi ke taman, ayo. Untung aja semuanya masih belum terlambat. Semuanya masih bisa diperbaiki. Berani-beraninya lo ya perempuan sialan. Gue kan cuma minta uang lo sedikit doang. Bisa-bisanya lo mau culik cucu kesayangan gue. Gue habisin nyawa lo. Nenek, Suven, kita udah lihat semuanya dengan jelas di kamera pengawas. Dia itu anak Gumanman yang diculik. Kalau nggak cepat dibawa ke rumah sakit bisa terlambat. Dasar cewek sialan, udah keadaannya begini, lo masih berani fitnah cucu kesayangan gue. Asal lo tahu ya, cucu gue tuh anak baik-baik. Dia nggak kayak lo yang suka nyuri barang orang. Apalagi nggak punya adab kayak lo. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa tiba-tiba bertengkar begini? Sepertinya gara-gara makanan pesan antar deh. Masih mau menipuku ya? Tidak akan bisa, kalian berdua pasti dendam padaku kan? Sengaja mau balas dendam. Asal kalian tahu ya, kalau hari ini kalian tidak berlutut dan bersujud minta maaf padaku, jangan harap kalian berdua bisa hidup tenang hari ini. Sudahlah, kalian jangan bertengkar lagi. Biarkan anak ini yang bicara sendiri. Kita lihat apakah dia benar-benar mencuri makanannya. Iya betul, tinggal tanya saja dia makan atau tidak biar semuanya jelas. Tian, ayo beritahu kakak. Apa kamu mencuri makanan pesan antar di depan pintu gedung apartemen itu? Kamu harus berkata jujur, karena ini menyangkut nyawa seseorang. Dasar perempuan sialan. Dalam keadaan begini pun, kamu masih berani menggunakan omong kosong seperti itu untuk menakutiku. Aku. Makanan pesan antar apa? Aku tidak melihatnya. Pesanan apa? Aku tidak lihat. Hahaha, kalian dengar sendiri kan? Cucu kesayanganku sudah bilang, dia tidak mencuri makanan kalian itu. Barang semurah itu siapa yang tidak mampu membelinya? Bibi Li berbohong. Dia sedang berbohong. Masa kalian tidak bisa mendengarnya? Berbohong mana mungkin anak sekecil ini bisa berbohong? Benar anak muda. Melihat penampilanmu yang rapi dan mewah begini, kenapa kamu terus saja menyudutkan anak kecil? Astaga, padahal aku ini sedang berusaha menyelamatkannya. Kenapa kalian semua tidak ada yang percaya padaku? Paling maksimal 3 menit lagi. Dia akan langsung meraung kesakitan. Nanti kalau mau diselamatkan sudah terlambat loh. 3 menit bahkan sampai seakurat itu. Yutong ini sedang membantu kalian. Kenapa kalian tidak tahu diuntung sekali? Membantuku. Memfitnah cucu kesayanganku. Malah memutarbalikkan fakta bilang mau menolongku. Emangnya aku butuh bantuan dia cuy? Sialan.
benar-benar dikasih hati minta jantung. Kalian jangan bertengkar lagi. Bagaimana kalau begini saja? Karena gadis kecil ini bicara dengan sangat yakin. Kita tunggu saja di sini selama 3 menit lagi. Benar kalau tidak terjadi apa-apa, masalah ini anggap saja selesai. Selesai enak saja. Dia sudah memfitnah cucu kesayanganku, dan juga memecahkan vas bunga di rumah kami. Kalau tebakanmu salah, kamu harus bersujud dan minta maaf padaku. Hei, kamu ini ada habisnya tidak sih? Beraninya kamu mengungkit soal 3 menit itu lagi padaku. Kamu benar-benar mengira dirimu itu dewa. Lihat, cepat lihat. Ah, Yang. Wah, Pak Polisi, kamu kenapa kamu menakut-nakuti nenek. Aku sudah bilang, dia diam-diam memakan makanan pesan antar yang beracun. Nyawanya sedang dalam bahaya, tapi kamu tetap tidak percaya, sampai menyebabkan akibat seperti sekarang ini. Ini semua adalah salah kalian sendiri. Aduh. Nenek, aku tidak apa-apa. Pak, mobil ini tidak apa-apa kok. Ya ampun, kalau begitu. Apa kamu merasa ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Tidak ada, tadi aku cuma mencret saja. Ternyata cuma sakit perut karena salah makan. Sudah kubilang kan, anak sekecil ini mana mungkin berbohong. Benar sekali, manusia itu pada dasarnya terlahir baik. Syukurlah, kalau tidak apa-apa syukurlah. Bikin kaget setengah mati, dari mana datangnya ini? Cucuku sayang. Mereka berdua sudah menindasmu seperti ini. Nenek pasti akan menuntut keadilan untukmu. Sekarang kuberikan pada kalian ya. Ada 2 pilihan. Entah kamu berlutut dan bersujud minta maaf pada cucu kesayanganku. Atau aku suruh anakku mematahkan kakimu. Menekan lututmu, menahan kepalamu. Untuk bersujud dan minta maaf pada cucu kesayanganku. Aku sungguh tidak berbohong. Cucumu itu sungguh keracunan parah. Kami sudah memberimu waktu 3 menit. Kenapa kamu masih saja keras kepala? Benar, lihat saja penampilannya yang sok suci itu. Penampilan luar memang bisa menipu hati siapa yang tahu. Anak itu masih sangat kecil. Kalau sampai meninggalkan trauma psikologis, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Gadis-gadis zaman sekarang, sungguh sangat tidak tahu aturan. Bukannya dulu ada mahasiswi yang memfitnah di kereta bawah tanah. Tentang perekaman diam-diam itu, anak muda berumur 20-an tahun menyia-nyiakan masa mudanya yang indah. Pada akhirnya malah dipaksa melompat dari gedung untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sungguh sangat tragis. Yutong, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Racun tikus jenis antikoagulan ini meskipun reaksinya bekerja sangat lambat, tapi begitu racunnya menyebar, tidak akan ada obat yang bisa menyembuhkannya. Sang R itu adalah seorang dokter dari organisasi medis. Dia punya pengalaman klinis yang sangat luas. Semua yang dia katakan itu benar adanya. Kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, kamu pasti akan sangat menyesal nanti. Sangat menyesal nanti. Oh, sudah kuduga kan. Pantesan dari tadi kalian berdua terus-terusan menangis dan merengek, menyuruhku membawa Yang ke rumah sakit ya. Sekarang aku baru paham, ternyata kalian di sini cuma mau mencari pelanggan untuk bisnis kalian sendiri ya. Asal kalian tahu saja ya, kalian berdua sudah memfitnah cucuku. Kalau kalian mau bersujud dan minta maaf pada cucuku, dan ingin aku membawa Yang ke rumah sakit, jangan harap ya. Kenapa, apa kalian masih tidak mau? Bukannya tadi kamu bilang kalau Yang diam-diam memakan makanan pesananmu? Bukannya kamu bilang kalau di dalam makanan pesanan itu ada racunnya? Nah, asalkan kamu berlutut dan bersujud minta maaf kepadaku, aku baru akan percaya dengan semua perkataanmu itu. Jangan turuti dia. Apa benar asalkan aku mau berlutut dan minta maaf, kamu akan setuju membawa Yang ke rumah sakit? Mentalmu boleh juga ya. Sudah kepepet begini masih saja bersandiwara. Asalkan kamu berlutut padaku ya, aku pasti akan setuju membawa Yang ke rumah sakit. Yutong, jangan turuti dia. Kamu itu orang terhormat, tidak perlu sampai merendahkan diri demi seorang anak kecil. Nyawa anak ketiga itu yang paling penting. Baiklah. Kamu setuju ya? Dasar wanita jalang. Ini balasan karena kamu berani menghina cucu kesayanganku. Hehehe, melihatmu seperti anjing. Berlutut tanpa harga diri di hadapanku. Rasanya sungguh sangat memuaskan. Hahaha, kamu ingin menaikkan harga sewa. Aku setuju, kamu mencari-cari masalah sewa pun aku juga setuju. Bahkan meminta maaf pada Kak Siang pun aku bisa setuju. Bisakah kamu membiarkan? Bisa apa memangnya? Itu kan tadi. Sekarang ya sekarang dong.
Yutong melakukan ini semua demi menyelamatkan cucumu. Bagaimana bisa kamu menjilat ludahmu sendiri? Menjilat ludah sendiri memangnya kenapa aku suka kok? Lagian salah siapa dia begitu bodoh? Tipuan murahan seperti ini saja dia percaya. Aduh, lalu aku harus bagaimana? Hehe, benar kan omonganku ini? Tidak usah kamu segala. Aduh, mentang-mentang suaramu keras kamu pikir kamu hebat ya? Aduh, coba kamu lihat Yutong racun serangga jenis antikoagulan ini. Sangat mematikan dalam sekejap. Kita harus segera membawa Yang ke rumah sakit sekarang. Waktunya sudah tidak sempat lagi. Kita harus memikirkan cara lain. Nanti aku akan menahannya dan kamu cobalah mencari celah. Kamu manfaatkan kesempatan itu untuk merebut Yang. Setelah itu kita bertemu di tempat parkir bawah tanah. Hei Bibi Li. Maafkan aku, ingatanku memang buruk. Aku salah ingat soal cucumu. Dia memang tidak mencuri makanan pesan antarnya loh. Kau pikir dengan bilang salah ingat kau bisa kabur begitu saja? Ku bilang padamu jangan harap. Kau memfitnahku. Urusan kita belum selesai kalau kau tidak bayar ganti rugi 200.000. Kau pikir aku bodoh? Hei Yang. Yang. Halo. Halo, ibu ada apa? Nak, aduh. Terjadi sesuatu pada Yang. Bicara apa ibu ini, sebenarnya ada apa? Tadi pagi ibu bawa Yang pergi menagih uang sewa. Siapa sangka penyewa itu benar-benar gila. Dia bukan saja tidak mau bayar sewa, malah memfitnah Yang. Dia bilang Yang mencuri makanan pesan antarnya. Tahu-tahu dia malah menculik Yang pergi. Tolong pesankan ibu taksi. Ibu harus pergi ke rumah sakit dulu. Ayo jalan. Cepat kau bawa orang-orangmu dan cegah mereka. Ibu tenang saja, serahkan urusan ini kepadaku. Yang pasti akan baik-baik saja. Bukan begitu nak. Tidak akan sungguh-sungguh terjadi apa-apa kan? Tenanglah, grup Tiansheng menguasai dunia hitam dan putih. Dan aku sebagai manajer umum grup Tiansheng, jelas memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Kali ini kebetulan aku bisa menggunakan mereka berdua untuk unjuk kekuatan. Biar orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan itu tahu, di Jiangsu hanya keluarga Jiang yang memegang kendali penuh. Dan aku sebagai tangan kanan keluarga Jiang, sudah pasti adalah sosok yang tidak berani mereka singgung. Bagaimana kondisi Yan? Cukup baik. Tapi racun tikus antikoagulan bisa bereaksi dalam sekejap. Kita harus bergegas. Bocah sialan, cepat turun. Turunlah, apa yang kalian lakukan? Turun, kamu turun sekarang. Heh, apa-apaan? Jadi kamu perempuan jalang yang menuduh anakku soal pesanan makanan itu. Ibunya yang tolong jangan gegabah. Anakmu sendirilah yang memakan racun tikus itu. Kami ini mau mengantarnya ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Sudah mau mati masih saja banyak alasan. Astaga, lihat kenapa mereka malah berkelahi. Entahlah, kita tonton saja dulu. Berbohong saja kamu tidak becus. Keluarga Chu kami memang kekayaannya tidak setara dengan negara, tapi kami hidup sangat mewah, tidak pernah kekurangan makan dan pakaian. Anakku ini penurut dan pintar sejak kecil. Mana mungkin dia mencuri makanan pesan antarmu? Lagi pula, orang gila mana yang sengaja menaruh racun tikus di dalam makanan? Tian Qiao, menurutku dua orang ini pasti penculik anak. Untuk apa buang-buang waktu bicara dengan mereka? Patahkan dulu kaki mereka lalu seret ke kantor polisi. Baiklah, kalau kalian memang tidak mau mengakui kenyataan. Biar aku saja yang bertindak. Gawat, bos. Tuan muda celaka. Yao. Yao, bangun nak. Yao, jangan buat ibu takut. Yao. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada anakku, aku akan menuntut balas pada kalian. Bencana dari langit masih bisa dihindari. Tapi bencana akibat ulah sendiri akan membawa maut. Padahal Li Tong sudah menegaskan berulang kali, kalau anak itu mencuri makanan beracun, neneknya tidak mau percaya dan kalian pun juga tidak percaya. Punya orang tua seperti kalian ini benar-benar sial. Ah, kepalaku sakit sekali.
Ini semua salahnya mengerem mendadak sampai kepalaku terbentur begini. Kalian ini sebenarnya punya otak tidak sih? Sudah jelas-jelas kalian yang pindah jalur sembarangan, lalu mengurangi kecepatan tiba-tiba. Apa urusannya dengan kami? Berani-beraninya kamu membantah. Dari kecil sampai besar anakku tidak pernah menderita sedikit pun. Sehelai rambutnya saja jauh lebih berharga daripada nyawa kalian semua. Patahkan kaki mereka dan seret ke kantor polisi. Biar aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Kalian seenaknya saja mau mematahkan tangan dan kaki orang tanpa alasan. Apa di dalam pikiran kalian berdua ini? Sudah tidak ada hukum sama sekali. Hukum Daxia. Itu cuma belenggu untuk mengikat kalian para rakyat jelata. Jujur saja. Di seluruh penjuru Jiangsu, kalau aku menginginkan nyawa kalian berdua, siapa yang berani melarangku habisi mereka? Awas itu polisi lalu lintas datang. Ada keributan apa ini? Pak polisi, akhirnya bapak datang juga. Pria bajingan ini pindah jalur sembarangan. Lalu tiba-tiba mengerem mendadak memecahkan kaca dan memukul kami. Omong kosong Pak polisi. Mereka berdua ini adalah komplotan penculik, yang berniat jahat mau menculik anakku. Bapak benar-benar harus menangkap mereka dan memberi hukuman yang berat. Nona coba ceritakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Anak ini diam-diam memakan makanan pesan antar yang beracun. Aku dan Sihan berniat membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi mereka tiba-tiba pindah jalur seenaknya, dan sengaja menghalangi jalan kami. Lalu mereka juga memukuli kami berdua. Kalian ini cuma terlibat masalah perdata biasa, jadi selesaikan saja sendiri secara kekeluargaan. Apalagi ini adalah jalan raya utama. Cepat pindahkan mobil kalian sekarang juga. Baiklah, kami akan memindahkannya sekarang. Hei bajingan bermarga Jiang, aku peringatkan kepadamu. Untuk kali ini kau memang sedang beruntung. Tapi kalau sampai kau jatuh ke tanganku lagi nanti, aku akan membuatmu menangis memohon ampun padaku. Yutong, lebih baik kita sudahi saja urusan ini. Kita harus menghormati takdir orang lain, dan berhenti bertingkah sok pahlawan. Toh semua hal yang bisa kita lakukan sudah kita lakukan. Jadi lebih baik kita jangan ikut campur urusan orang lain lagi. Tapi bagaimanapun juga anak kecil ini sama sekali tidak bersalah. Mari kita coba satu kali lagi saja ya. Dokter, bagaimana keadaan cucu kesayanganku? Untung saja datang tepat waktu. Kalau tidak luka di keningnya sudah keburu sembuh. Syukurlah. Terima kasih banyak dokter. Ah, tidak perlu berterima kasih. Ini sudah menjadi pekerjaanku. Untunglah tidak ada yang serius. Ini semua gara-gara dua perempuan jalang itu. Dengar nama mereka saja aku sudah emosi. Awas saja kalau aku ketemu mereka lagi. Bakal ku habisi mereka berdua. Aku harus memeriksa pasien lain dulu. Kalau ada apa-apa tekan saja tombol di ranjang. Dokter, tunggu dulu, jangan pergi. Anak ini menelan racun tikus antikoagulan. Sudah 1 jam berlalu. Dia harus segera cuci darah. Apa katamu? Ini. Dasar kau pembawa sial. Di mana-mana selalu saja mengganggu. Bibili, kita benar-benar tidak punya waktu lagi. Dia itu cucumu sendiri loh. Apa kau tega melihatnya mati di depan matamu sendiri? Dasar perempuan murahan. Berani-beraninya kau memfitnah cucuku. Kubunuh kau. Bicarakan baik-baik saja. Jangan main tangan dong. Nona, ini urusan nyawa manusia. Sama sekali tidak bisa dibuat bercanda. Kau bisa dituntut hukum kalau berbohong. Aku tidak berbohong. Aku melihatnya dengan sangat jelas di CCTV. Benar, aku juga bisa bersaksi. Aku ingat betul. Mata anjingmu yang mana yang melihatnya? Asal kalian tahu ya, cucuku itu anak yang sangat baik. Dia tidak seperti keluarga kalian, yang kerjanya cuma bisa keluyuran dan berbuat licik. Apalagi jadi anak tidak tahu adab sepertimu. Apa-apaan kau ini? Wah, tersinggung ya kau. Menggigit dengan mulut terbuka lebar seperti anjing gila. Cuy. Orang tua. Kulihat gadis kecil ini bicaranya sangat meyakinkan. Sepertinya dia tidak berbohong. Lagi pula ini menyangkut nyawa manusia. Kusarankan kalian membawanya untuk pemeriksaan menyeluruh. Dokter, Anda memang sangat bijaksana. Aku akan turun ke bawah untuk membayar sekarang juga, berhenti kau.
Lupa dengan apa yang baru saja kukatakan padamu di luar. Kalau lain kali kau jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu menangis memohon padaku. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ada obat pengencer darah di dalam tubuh Yang. Begitu racunnya menyebar, dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Percayalah padaku kali ini saja. Kali ini saja kumohon. Percayalah padaku kali ini saja. Kali ini saja kumohon. Hei kau Yao. Kumohon berhentilah berbohong, cepat beritahu mereka kebenarannya. Beritahu mereka kalau kau yang mencuri makanan pesanan ini. Kalau tidak kau bisa mati. Dasar gadis jalang. Berani-beraninya kau. Berani sekali kau menghalangi anakku tepat di depan mataku. Lihat saja akan kuberi pelajaran kau hari ini. Dengan dua hati kecilmu itu. Kau apa kau? Makanan pesanannya kurang. Dasar bocah tengik, tutup mulutmu. Kalau kau berani melakukan hal licik dan mencuri, akan kupatahkan kakimu. Aku tidak mengambilnya apalagi mencuri makanannya. Kenapa kau galak sekali pada Guai Shou? Lihat kau membuatnya ketakutan setengah mati. Lepaskan. Kau dengar itu? Anakku tidak mencuri makanan rongsokanmu itu. Cih. Entah anak haram dari keluarga mana yang melakukan hal itu, dan malah memfitnah anakku. Binatang kurang ajar seperti itu. Kalau mati aku malah harus menyalakan petasan untuk merayakannya. Hahaha. Nak. Semangat. Semangat. Yoyo. Yao. Cucuku sayang. Tanpa dirimu bagaimana nenek bisa hidup hahaha. Ya. Kau lihat kan, inilah yang namanya karma. Sudahlah. Hormati orang yang sudah meninggal. Jangan banyak bicara lagi. Yutuo. Apa kau lupa bagaimana cara mereka memperlakukanmu? Kau ini terlalu baik hati. Menaikkan uang sewa dan mencari-cari kesalahan untuk memeras kita. Bahkan sampai menyuruhmu berlutut untuk minta maaf. Kalau saja mereka masih punya sedikit hati nurani mereka tidak akan bernasib seperti ini. Pepatah lama mengatakan, orang yang malang pasti punya sisi yang menyebalkan. Kau mau bilang apa? Kematian cucumu itu adalah ulahmu sendiri. Yao. Jangan tidur Yao. Hahaha Yao. Hahaha Yao. Xiaoxi tidak boleh masuk Yao. Kematian cucumu itu adalah ulahmu sendiri. Menaikkan uang sewa dan mencari-cari kesalahan untuk memeras kita. Pepatah lama mengatakan, orang yang malang pasti punya sisi yang menyebalkan. Ibu mana bisa kau disalahkan atas masalah ini? Kalau mau menyalahkan salahkan saja dua pecundang itu. Kalau bukan karena mereka menaruh racun di makanan pesan antar. Mana mungkin gadis kecil ini jadi begini? Kalau begitu kita berdua ini memang pembawa sial. Kau lihat Yang adalah darah dagingmu sendiri. Kamu bisa pergi ke Yang untuk menuntut keadilan. Benar sekali Hehan dari keluarga Chu kita tidak pernah mau dirugikan. Kita hanya bisa menelepon. Kalian ini sebenarnya bisa pakai akal sehat tidak sih? Kalau bukan karena kamu yang sengaja mengulur waktu, ibu mana mungkin bisa jatuh pingsan. Aku bilang kamu ini benar-benar konyol. Di rumah ini akulah yang menjadi aturannya. Kamu mau melakukan apa? Melakukan apa tentu saja aku mau kamu membayar semuanya. Beraninya kamu. Asal kamu tahu ayahku itu direktur utama grup Tiansheng. Di wilayah Jiangzhou ini siapa yang berani menyentuh? Dirimu, maksudmu ayahmu itu kepala keluarga Jiang yang memiliki grup Tiansheng. Dan kamu adalah orang dengan identitas rahasia itu, nona besar keluarga Jiang yang tidak pernah muncul di depan publik. Begitu kan? Tepat sekali hahaha. Astaga kamu ini benar-benar pandai mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Dasar sampah yang tinggal di apartemen kumuh. Masih beraninya menyamar jadi nona besar keluarga Jiang. Apa kamu tahu bagaimana akibatnya nanti?
Sayang, bagaimana kamu bisa tahu kalau dia itu cuma pura-pura? Jangan-jangan kamu sudah pernah bertemu dengan nona besar keluarga Jiang. Nona besar keluarga Jiang itu punya status yang sangat mulia. Orangnya rendah hati dan sangat tertutup. Mana mungkin aku punya hak untuk membicarakan dan mengomentarinya sembarangan. Lalu dari mana kamu bisa tahu? Nah, ini yang kamu tidak tahu. Begitu nona besar keluarga Jiang lulus SMA, dia langsung diterima di universitas top dunia MIT. Direktur utama sangat gembira saat mendengar kabar itu, sampai meliburkan semua karyawannya selama 1 hari penuh, dan bahkan membagikan bonus kepada puluhan ribu karyawannya. Kalau dihitung-hitung waktunya, pada saat ini, nona besar keluarga Jiang seharusnya sedang menempuh pendidikan S2 di Cambridge. Jadi dia sama sekali tidak mungkin menjadi nona besar keluarga Jiang. Hahaha. Oh, ternyata ceritanya begitu. Jadi hanya karena alasan itu saja. Kamu langsung menyimpulkan kalau aku ini palsu. Apakah bukti itu masih belum cukup? Oh ya, satu lagi. Seandainya kau memang benar-benar nona besar keluarga Jiang, apa kau akan membiarkan villa mewah di lereng gunung itu kosong, dan malah memilih untuk menyewa rumah? Coba katakan apa itu masuk akal. Aku cuma suka suasana kehidupan yang merakyat di sana. Cih, dasar gila. Kebohonganmu sudah kami bongkar di depan umum. Masih saja mau berpura-pura di sini. Nak, jangan buang waktu bicara dengannya. Cepat singkirkan dia. Jiang Yutong, statusmu itu sangat rendahan. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Berlututlah sekarang juga. Lepaskan pakaianmu, dan akui kalau kau yang sengaja menaruh racun itu. Dengan begitu aku bisa memberimu kematian yang cepat kalau tidak. Kalau tidak lalu apa? Kalau tidak aku akan membuatmu memohon untuk mati. Benar, keluarga Jiang sangat berkuasa di Jiangsu, dan Tian Qiao punya posisi yang sangat tinggi. Berani mencari masalah dengan kami. Kalian hanya punya satu jalan, yaitu mati. Benar-benar konyol, dengan koneksi dan latar belakang Yutong. Koneksi dan latar belakang. Hei, kalian ini benar-benar lucu ya. Sudah jelas-jelas kebohongan kalian terbongkar, tapi masih saja memakai identitas palsu itu, sebagai harapan terakhir kalian. Karena dua jalang ini tidak tahu diuntung, kalau begitu cabut saja kuku mereka. Dan hancurkan wajah cantik yang sok menyedihkan itu. Aku ingin lihat seberapa keras nyali mereka. Baik, lakukan seperti yang dikatakan Miaoyan, hajar mereka. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Maafkan kami sudah melakukan yang terbaik. Anak Anda dibawa ke sini saat kondisinya sudah sangat terlambat. Nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Tolong lepaskan Yang Yang. Tidak mungkin. Peramal pernah bilang kalau Yang Yang akan berumur panjang. Dasar kau jalang brengsek. Kau sudah membunuh putraku. Hari ini kau harus bayar dengan nyawamu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Memukul orang itu melanggar hukum. Cepat hubungi polisi. Memang enak bicara saat bukan urusan sendiri. Lagian yang mati sialan itu bukan anakmu. Hidup kami sedang terancam. Ku beritahu kau, camkan kata-kataku hari ini. Walaupun dewa turun dari langit sekalipun, aku tetap akan menuntut nyawanya. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Rasakan sendiri akibatnya. Bagus, hebat sekali. Jadi apapun yang terjadi pada kalian selanjutnya juga akibat ulah kalian sendiri. Habisi mereka. Ini rumah sakit, kalau mau bikin keributan sana keluar. Sialan, aku benar-benar tidak habis pikir. Padahal badanmu sudah gendut setengah mati, bahkan kaki sialanmu itu saja sampai gemetar. Tapi kau masih nekat pasang badan buat mereka. Untuk apa coba? Demi gajimu yang secuil itu? Atau demi apa yang kau sebut keadilan? Pakai apa kau berani melawanku, sialan? Lepaskan tanganmu. Jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu sendiri yang buta, karena berani menyinggung si siluman ubi. Langit di kota Jiangsu ini, bukan tempat untuk dua gadis ingusan seperti kalian berbuat onar. Perempuan murahan ini memang pantas mati. Pikirkan baik-baik, kalau kau sampai benar-benar melukaiku, urusanmu dengan keluarga Jiang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Aku benar-benar sudah muak mendengarnya. Jalan kembali apanya, dasar perempuan murahan yang bermimpi di siang bolong. Kau berakting sampai kau sendiri mempercayainya. Benar kalau kau memang nona besar keluarga Jiang. Aku akan langsung lompat dari atap gedung ini. Saat kau sedang berbohong, setidaknya ngaca dulu lihat dirimu sendiri. Kau pikir kau pantas? Tuan Chu, saya tahu Anda sangat menyayangi putra Anda. Tolong jangan gegabah. Ah, sialan. Sudah kuberi muka malah ngelunjak. Hentikan. Syukurlah Opsir yang akhirnya datang juga. Saya Payang dari tim reserse kriminal. Kalian melakukan penyerangan bersenjata. Sekarang jalan ke depan. Taruh kedua tangan di atas kepala. Cih, brengsek. Siapa yang menyuruhmu jongkok? Bocah tengik dari mana ini? Berani-beraninya membentakku di sini. Katanya Opsir yang sialan itu sangat setia padamu. Oh, tentu-tentu. Hei Opsir. Hei Biro punya peraturan.
Kapten Zhou membawa pulang teh puer kualitas terbaik dari Provinsi Selatan. Rasanya luar biasa nikmat. Kapan-kapan mampirlah ke kantor. Anda harus mencoba beberapa cangkir. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di sini? Dua keparat ini meracuni putraku sampai mati. Ini urusan nyawa. Bahkan di seluruh Jiangsu ini bukan masalah sepele. Opsir yang dia berbohong. Berbohong atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Aku juga tidak bisa menentukannya. Bukti yang akan berbicara. Tapi aku bisa menjamin pada kalian. Aku tidak akan salah menuduh siapapun. Ayo ikut aku kembali ke biro dulu. Untuk membuat laporan. Suamiku dua keparat itu membunuh Yang. Kau harus menuntut keadilan untuk putra kita. Benar, nak. Dua keparat itu mengurungku tanpa ampun, membuatku sangat menderita. Kita harus membuat mereka membayar harga yang setimpal. Tenanglah, aku akan menelepon Kapten Zhou sebentar lagi. Mereka ingin masuk untuk menyelamatkannya, ingin keluar. Tapi itu tidak akan semudah itu. Ah, Kapten Zhou. Saya punya satu permintaan yang agak lancang. Pak Chu, Anda terlalu sungkan. Katakan saja apa yang bisa saya bantu. Kematian putra saya adalah murni ulah mereka. Saya harap mereka membusuk di penjara seumur hidup. Cepat bicara. Kenapa kalian sengaja meracuni putra Pak Chu sampai mati? Aku tegaskan untuk yang terakhir kalinya. Kematian Yang itu murni kecelakaan. Kalau saja keluarganya tidak terus-menerus menghalangi kami. Cukup. Keras kepala sekali kalian ini. Asal kalian tahu saja ya, pembunuhan berencana itu hukumannya penjara. Kalau kalian mau jujur mengaku sekarang, hukuman kalian masih bisa diringankan. Tapi kalau kalian tetap bersikeras. Bersikeras katamu. Kau lihat saja nanti bagaimana caramu membawa kami kemari. Seperti itu juga kau harus mengantar kami pulang nanti. Haha, sebenarnya seberapa bodohnya otakmu itu? Sampai bisa bicara konyol seperti itu. Kenapa kau tidak percaya? Biar ku katakan yang sebenarnya pada kalian. Sekarang proses kejadian ini sudah tidak penting lagi. Apa maksud ucapanmu itu? Kalian masih belum paham juga. Kapten sudah memberikan perintah mutlak untuk menjadikan kasus ini sebagai kasus yang tidak bisa diganggu-gugat. Maksudnya adalah, tidak peduli kalian berniat baik atau memang sengaja, tuduhan pembunuhan berencana ini sudah pasti akan dijatuhkan pada kalian. Bagaimana bisa kalian melakukan ini pada kami? Kenapa tidak bisa? Salahkan saja mata kalian yang buta itu. Karena sudah berani menyinggung orang yang salah. Aku menggunakan kebebasan kalian untuk ditukar dengan masa depanku. Memangnya kenapa? Kalau kau jadi aku, kau juga tidak akan ragu melakukannya. Bagaimana bisa ada manusia yang tidak punya malu seperti kalian? Terserah kalian mau bilang apa. Lagi pula kalian sudah pasti akan menjadi kambing hitamnya. Chu Tianqiang, sebenarnya bayar kalian berapa sih? Sampai kalian mau mengabdi sebegitunya? Jumlahnya ya, adalah harga yang seumur hidup kalian tidak akan sanggup bayar. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Kalau sekarang kau mau mengembalikan uang panas itu dan membayar ganti rugi, semuanya masih belum terlambat. Oh hehehe. Benar-benar konyol. Sudah mau mati tapi masih berani mengancam. Aku tidak sedang mengancammu, aku sedang menyelamatkanmu. Tadi aku sudah menelepon ayahku. Dia akan segera datang untuk membereskan masalah ini. Memangnya ayahmu itu orang nomor 1 di provinsi ini? Orang hebat yang kekuasaannya setinggi langit. Kalau begitu aku juga peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Kalau kau tidak mau menderita, mendingan kau cepat akui semua tindakan kriminalmu. Jelaskan semuanya dengan jujur dan rinci. Sudah berapa kali ku bilang padamu, kematian yang itu murni kecelakaan. Kalau kau tidak percaya kau bisa periksa saja rekamannya. Yoho, pantesan saja mentalmu kuat sekali. Rupanya masih ada bukti yang kau andalkan ya. Biar ku beritahu kebenarannya pada kalian. Rekaman di gedung itu sudah dihapus semua. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi bukti yang bisa membuktikan kalau kau tidak bersalah. Hahaha. Kau benar-benar sangat teliti. Berdedikasi tinggi pada pekerjaan. Ya iyalah. Aku ini sudah jadi detektif selama 20 tahun lebih. Sekarang bahkan satu-satunya harapanmu sudah dihancurkan. Kalian berdua pasti sudah mau gila kan? Ingat baik-baik apa yang kau lakukan sekarang. Kau pasti akan menyesalinya. Ancaman dari orang lemah itu benar-benar lucu. Karena kau tidak tahu diuntung, maka akan kubuat kau menderita sedikit. Hentikan. Keluar, siapa yang memberimu nyali sebesar ini? Ajiu, angin apa yang membawa Anda ke sini?
Sudah berapa kali ku bilang saat sedang bekerja panggil dengan jabatan resmi. Kok saya baru sadar nyali kamu sekarang sudah sebesar ini? Berani melanggar prosedur penyidikan, padahal tidak ada bukti apa-apa, dan berani-beraninya kamu menahan nona besar keluarga Jiang sembarangan. Kamu benar-benar cari mati ya? Nona besar keluarga Jiang. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Nona. Pak Kepala Zhao Bapak pasti, salah orang dia itu cuma penyewa rumah biasa, orang biasa yang tidak punya latar belakang apa-apa. Mana mungkin dia nona besar keluarga Jiang. Masih berani mengelak di hadapan saya ya. Nona Jiang, maafkan saya yang datang terlambat. Mohon Anda berkenan memaafkan saya. Tuan Jiang sedang berada di kota untuk membahas proyek pembangunan pabrik. Beliau mengutus saya untuk datang lebih dulu dan membereskan masalah ini. Nona Jiang, anggap saja ini sebuah kebetulan supaya kita bisa saling mengenal. Ini semua hanyalah salah paham belaka, murni salah paham. Aduh, jangan begitu. Keluarga Jiang sudah berkuasa di Jiangsu selama puluhan tahun. Apa kamu pikir hanya dengan ucapan salah paham yang diucapkan semudah itu, kamu bisa menutupi masalah ini begitu saja? Perhitunganmu itu terlalu naif. Kalau begitu apa perintah Anda, Nona Jiang? Kamu masih ingat dengan apa yang aku katakan sebelumnya? Sama seperti bagaimana kamu menyeret kami masuk ke sini karena percaya pada perkataannya. Maka dengan cara itu juga kamu harus mengantar kami keluar dari sini. Saya ingat. Sebentar lagi saya sendiri yang akan menyetir untuk mengantar Anda pulang ke kediaman Jiang. Setelah urusan ini selesai, saya sendiri yang akan datang membawa hadiah ke kediaman Jiang untuk meminta maaf. Dan meminta maaf secara langsung pada Anda. Orang berhati busuk seperti kamu ini, sama sekali tidak pantas untuk menginjakkan kaki di kediaman kami. Paman Zhao, coba Paman katakan, menurut hukum negara yang berlaku, aparat yang tahu hukum tapi malah melanggar aturan seperti dia ini harus ditindak seperti apa? Nona Jiang, saya minta petunjuk Anda bagaimana kita harus menindaknya. Copot jabatannya dan proses secara hukum. Kalau begitu saya serahkan hal ini pada Paman Zhao. Nona Jiang, maksud saya Kapten. Kapten yang memaksa saya melakukan semua ini. Dia bilang asalkan urusan ini berhasil dibereskan, dia bakal kasih aku 20. Karena dibutakan oleh keserakahan aku langsung mengangguk setuju. Anda kan orang hebat. Tolong jangan ambil hati kesalahanku ini. Yutong, selama ini entah sudah berapa banyak kejahatan yang dia lakukan. Kamu jangan sampai luluh hatinya ya. Aduh, aku salah. Aku sungguh sadar aku salah. Manusia sepertimu ini tidak akan pernah sadar akan kesalahan. Paman Zhao, kami masih ada urusan. Kami pamit duluan ya. Tuan muda, soal penyalahgunaan wewenang itu, tolong awasi dengan ketat ya. Nona Jiang, tenang saja. Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untukmu. Yutong, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah Chu Tianqiao? Kelakuannya sangat arogan. Dia mengandalkan kekuasaan keluarga Jiang kita, bersikap sok berkuasa, melakukan korupsi dan menerima suap. Bukankah dia sebentar lagi akan dipromosikan jadi manajer? Besok aku akan mengadakan rapat dewan, direksi dan membuatnya di depan semua orang. Jatuh dari atas awan hingga ke dasar jurang. Sayang, kamu sudah sibuk seharian. Cepat makan mumpung masih panas. Sayang, kematian Yang juga bukan salahmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dua perempuan jalang itu. Kalau bukan karena mereka, Yang kita tidak akan mati. Benar nak. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Dua wanita kejam itu. Aku tidak akan melepaskan mereka. Tapi sekarang urusan Tianqiao juga harus. Miao Yan. Ibu. Sejujurnya aku tidak terlalu peduli dengan kematian Yang. Toh anak pertama sudah tiada, tinggal bikin anak kedua lagi kan beres. Yang aku khawatirkan adalah posisiku sebagai manajer umum ini akan terancam. Posisi manajer umum ini, bukankah sudah pasti? Mana mungkin ada perubahan? Baru saja mendapat kabar. Nona besar besok akan datang ke Jiangsu untuk mengadakan rapat dewan direksi. Ya ampun, aku kira ada masalah apa. Tenang saja nak. Nanti saat bertemu dengan Jiang, Nona besar kamu harus lebih merendah. Jalin hubungan yang baik dengannya. Bukankah posisi manajer ini akan jadi aman? Ada-ada saja, benar-benar deh. Paman Chan, tolong bantu aku selidiki. Chu Tianqi. Aku curiga dia terlibat penggelapan dana perusahaan. Baik, Nona besar. Yutong. Lama tidak berjumpa.
Mengki, kenapa kamu ada di sini? Rapat Dewan Direksi Grup Tianseng kali ini dihadiri banyak orang penting. Sebagai bagian dari Grup Tianseng, tentu saja aku harus hadir. Kabarnya Nona Besar juga akan ikut rapat kali ini. Kedepannya, sepertinya akan ada perubahan besar di Grup Tianseng. Ngomong-ngomong, ngapain kamu ke sini? Aku juga bekerja di Grup Tianseng, tentu saja untuk ikut hadir. Ini adalah temanku, Zhao Xihan, dokter utama di Rumah Sakit Pusat Kota. Menemaniku ikut rapat Dewan Direksi kali ini. Maaf ya, aku mau bicara sebentar dengan Yutong. Yutong, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Meskipun demi pamer di depan temanmu, kamu tetap tidak boleh memalsukan identitas sebagai karyawan Grup Tianseng. Astaga. Perbuatanmu ini kalau sampai manajer maksudnya wakil manajer Chu Tianqiao mendengarnya, kamu bakal kena sial besar nanti. Chu Tianqiao. Chu Tianqiao, iya benar. Aku kasih tahu ya, dia itu hebat banget loh. Gaji tahunannya jutaan dan dia juga lulusan luar negeri. Hanya dalam beberapa tahun dia sudah mencapai puncak kekuasaan di Jiangsu. Menurutmu apa mungkin dia pakai koneksi orang dalam? Makanya dia bisa naik jabatan. Yutong, kamu nggak boleh ngomong sembarangan begitu. Kalau sampai kedengaran sama wakil direktur, nanti langkahmu di Jiangsu bakal sangat berat. Kawan lama, kamu tenang saja, dengan status dan kedudukanku. Untung aku tidak mempersulit dia. Lagian ini juga belum terjadi. Kenapa bisa ada omong kosong begini? Benar saja Chu Tianqiang kali ini ditakdirkan kehilangan segalanya. Sudahlah, mengingat kita berdua ini dulunya teman sekelas. Aku akan bawa kalian masuk. Tapi setelah masuk nanti ya, jangan sampai kalian bicara sembarangan. Ikuti saja semua arahanku. Ayo jalan. Sekarang, teman-temanmu cuma bikin aku terpuruk. Anda ternyata sangat mengerti. Hei, Yutong, coba kamu lihat. Dua anggota Dewan Direktur di sebelah sana itu. Mereka adalah Direktur Chen dan Direktur Zhao. Dari sekian banyak anggota direksi, selain Direktur Utama Jiang Yicheng, merekalah yang kekuasaannya paling luar biasa di Grup Tianseng kita. Kamu sangat iri ya? Tentu saja itu kan kalian berdua. Kalian berdua yang sudah membunuh cucuku. Bajingan kalian juga mencelakai Grup Tianseng. Bibili, kami bukan pembunuh cucu Anda. Omong kosong, cucuku sudah menjadi abu. Kalian berdua keparat malah masih hidup enak di sini. Tuhan benar-benar tidak adil. Aku. Hari ini aku akan mencekik mati kalian berdua wanita kejam. Aku cekik kau. Mati kau. Tante Li, tolong tenang sedikit. Tenang. Baik, akan kucekik kau sampai mati sekarang. Akan kucekik kau hidup-hidup. Tante Li yang sudah meninggal. Dulu demi menyelamatkan anak itu, aku membiarkanmu menindasku, baik itu ditampar maupun disuruh berlutut. Aku tidak pernah protes sedikit pun. Tapi sekarang, yang sebenarnya menyebabkan kematian yang adalah kau sang pelaku utama. Hei. Hei 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 hei. Sakit sekali. Aduh, sakit sekali, ampun. Ibu-ibu tidak apa-apa, ibu baik-baik saja kan? Anakku perempuan ini melukaiku. Terutama dia. Dan dia bahkan berani mengasari orang tua sepertiku. Sakit sekali. Ibu tenang saja. Dua orang ini tidak akan bisa kabur. Kalian berdua bukan karyawan Grup Tianseng. Berani menerobos masuk ke rapat direksi Grup Tianseng. Dan kalian juga melukai ibuku. Kalian tidak akan bisa lari. Bersiaplah untuk masuk penjara. Ucapan Tianqiao itu benar. Di dalam ruang rapat direksi Grup Tianseng ini, beraninya memukul ibu dari manajer umum Grup Tianseng. Kalian berdua pilihannya hanya diusir dari kota ini, atau diikat lalu ditenggelamkan ke sungai. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi?
Kenapa Kapten Zhou tidak mengangkat teleponnya? Ada apa ini Pak Tua Gao? Coba telepon sekali lagi. Biar aku yang jelaskan pada kalian, apa yang sebenarnya terjadi. Kapten Zhou kalian itu beserta Pak Tua yang sudah resmi dipecat. Dan soal ditenggelamkan ke sungai yang kau sebutkan tadi. Setelah kalian berdua melihat dokumen di email ponselku ini, lalu berlutut meminta maaf padaku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian hahaha. Berlutut dan minta maaf. Kau pikir kau ini siapa? Kapten Zhou ini adalah orangku. Kau masih berani maju. Astaga, aku benar-benar mau mati ketawa. Karena Kapten Zhou hari ini sedang sibuk, tidak bisa angkat telepon juga tidak apa-apa. Hanya dengan kalian berdua yang berani menerobos masuk ke rapat direksi grup Tiansheng ini, sudah cukup membuat kalian berdua tamat riwayatnya satpam. Tangkap dua orang ini. Tunggu dulu. Ada apa ini sebenarnya? Bagaimana bisa ruang rapat direksi ini begitu ribut? Tian Qiao, coba kau jelaskan. Baik, dua orang direktur. Dua orang ini menerobos masuk ke grup Tiansheng kita, dan juga memukuli ibuku sampai terluka, bahkan mencoba memfitnahku. Mohon para direktur memberikan keadilan. Bisa-bisanya ada kejadian seperti ini. Grup Tiansheng memiliki aturan yang sangat ketat. Bukan karyawan internal yang terdaftar sama sekali tidak akan bisa masuk. Apa yang dikatakan Direktur Zhao itu benar. Katakan siapa yang membawa mereka berdua masuk. Aku. Kau dari departemen mana? Departemen Desain. Sana kemasi barang-barangmu dan ambil surat pemecatan di bagian personalia. Berani-beraninya membiarkan dua penjahat masuk. Bahkan sampai melukai ibu dari wakil manajer kita. Dihukum seperti ini kau masih belum puas juga. Kurasa, kalian berdua adalah direktur paling terkenal di grup Tiansheng. Ternyata tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tidak mau mencari tahu kebenarannya. Sangat subjektif, bertindak semena-mena dan penuh kecurangan. Benar-benar membuatku sangat kecewa. Membuatmu kecewa? Haha, hebat sekali kau. Beraninya kau berbicara seperti itu pada kami. Gadis kecil, apa kau tahu? Di kota Jiangzhou yang pantas berbicara seperti ini, hanyalah direktur utama Jiang dan putri kesayangannya. Kalau kau dari mana kau dapat keberanian untuk bicara omong kosong di sini? Inilah yang menjadi alasanku berani. Kalian masuklah. Direktur Zhao, Direktur Chen ini pasti ini bukti palsu yang dia buat-buat untuk memfitnahku. Aku sarankan biar pihak keamanan langsung menangkap mereka saja. Siksa dan interogasi mereka. Paksa dia mengaku apa tujuan sebenarnya menerobos masuk ke grup Tiansheng kita. Masuk akal juga. Bos, jangan terburu-buru. Direktur Jiang sudah bilang, rapat direksi hari ini akan dipimpin langsung oleh Nona Besar. Dan dia berani menerobos masuk ke perusahaan secara terang-terangan. Sepertinya dia sudah mencuri banyak sekali informasi penting soal bagaimana cara mengurusnya. Biar Nona Besar saja yang memutuskan. Benar juga. Dengan begitu kita juga bisa meninggalkan kesan yang baik di mata Nona Besar nanti. Benar sekali. Hahaha. Kesan baik apanya? Citra kalian berdua di matanya itu sudah lama hancur. Kalau begitu kita ikuti saja apa kata kedua direktur. Kapten Zhou. Aku punya satu permintaan nih. Palu Anda terlalu sungkan. Katakan saja kalau ada yang bisa kubantu. Kondisi putraku sekarang itu murni karena ulah mereka. Ternyata wakil manajer dan Kapten Zhou punya hubungan semacam ini. SSTT. Zhou Tian Qiao, foto-foto ini dan rekaman suara ini maksudnya apa? Cepat jelaskan. Tuan ini pasti palsu. Pasti semuanya palsu. Kalian para direktur. Apa masih ada yang ingin kalian katakan? Berikan ponselnya padaku, aku harus melihatnya sendiri dengan jelas. Tidak masalah. Kau. Aku tanya pada kalian. Siapa yang melihat proyeksi tadi, dan siapa juga yang melihat apa yang baru saja kulakukan? Nguo Yan. Haha. Haha, tentu saja tidak. Aku sih cuma melihat betapa gagah dan berkuasanya Anda Direktur Zhao. Hahaha. Kamu yang dari Departemen Desain bagaimana? Tidak.
Lalu bagaimana dengan kalian semua? Tidak. Anak muda kamu masih terlalu naif. Lagi pula apa gunanya kalau kamu punya bukti, tanpa ada kekuasaan, bukti-bukti yang kamu banggakan itu. Bahkan lebih tidak berharga dari tisu toilet disentil sedikit saja, semuanya akan hancur berantakan. Bagaimana kalau aku bilang aku ini putrinya Jiang Yichen? Nona muda pewaris ketua grup Tiansheng. Apa yang akan kalian lakukan? Hahaha. Jiang Yutong, kamu ini benar-benar lucu ya. Asal kamu tahu. Kalau kamu membual seperti ini di depanku saja sih tidak masalah. Tapi kamu berani menipu Direktur Zhao dan Direktur Chen. Padahal kamu cuma tinggal di kontrakan yang harga sewanya tidak sampai 3.000 yuan per bulan. Dan masih berani mengaku-ngaku sebagai nona muda kaya raya. Gaya sok hebatmu itu aduh. Hei Yutong ini memang benar putri Tuan Jiang. Kalau kalian tidak percaya, cepat atau lambat kalian akan kena batunya. Yutong, cepat telepon ayahmu. Kalau Tuan Jiang tidak segera turun tangan, aku yang merasa muak melihatmu ditindas terus begini. Ayahku masih berada di area bawah tanah pabrik Aula Sengli. Mungkin butuh waktu, tapi aku bisa membuatmu bercerai. Halo Kepala Pelayan Li, benar ini aku. Tolong datang ke grup Tiansheng sekarang. Kepala Pelayan Li. Sepertinya gadis kecil ini sudah bersiap-siap ya. Hahaha. Jangan-jangan kamu memang benar Nona Zhao. Nona Zhao, kalian berdua, jangan pernah percaya pada dua pembunuh ini. Kalau sekadar tinggal di rumah kontrakan, belum cukup untuk membuktikan bahwa dia cuma nona muda palsu. Maka kematian putraku pasti membuktikan bahwa pembunuh ini sama sekali bukan nona besar keluarga Jiang. Astaga. Benar nona besar sama sekali bukan pembunuhnya. Betul, sepertinya dia memang palsu. Sudah kubilang bukan aku yang membunuh Yang. Pembunuh yang sebenarnya adalah ibumu. Karena dia serakah, sibuk memeras dan menghalangi kita pergi ke rumah sakit. Makanya Yang melewati masa kritis untuk diselamatkan. Jadi, kau dan ibumu lah pembunuh yang membuat putramu mati. Kau. Tutup mulutmu Yutong. Kau tidak apa-apa. Pembunuh, kau sudah membunuh anakku, dan beraninya kau menyalahkanku di sini. Chu Tianqiao, kalau sampai terjadi apa-apa pada Yutong, Paman Jiang tidak akan mengampunimu. Tidak mengampuniku. Ingat ini baik-baik, kalian berdua ini cuma dua penipu, dua orang pembunuh. Bahkan kalau aku memukuli kalian sampai mati di sini, semua orang hanya akan bertepuk tangan untukku. Semua orang hanya akan memujiku karena memukul kalian dengan sangat puas. Semuanya benar kan? Benar, pukul yang keras, sungguh memuaskan. Bagus. Kalian lihat itu. Ini adalah kepala pelayan Li Yaoyang. Kak. Kepala pelayan Li, ayo cepat jalan. Kepala pelayan Li, angin apa yang membawa Anda ke sini? Tentu saja karena ada urusan penting. Kepala pelayan Li, Anda pasti datang khusus untuk menyambut nona besar kan? Bisa dibilang begitu. Halo Kepala Pelayan Li, saya Chu Tianqiao. Kedepannya saya akan terus bekerja sepenuh hati untuk grup Tiansheng. Mohon bimbingannya di masa depan. Jadi kau yang bernama Chu Tianqiao. Anda mengenal saya tentu saja. Rapat dewan hari ini selain untuk menyambut nona besar. Bukankah juga untuk promosi jabatanmu? Mohon bantuannya mulai sekarang Kepala Pelayan Li. Berjabat tangan. Lagi pula hari ini kamu tidak akan bisa naik jabatan menjadi manajer. Apa? Minggir, jangan menghalangiku memberi hormat kepada nona besar. Nona besar, apakah ada yang bisa saya bantu? Silakan. Nona besar. Nona besar. Kepala pelayan Li, bangunlah. Baik. Terima kasih Profesor. Sedangkan kalian berdua tetaplah berlutut. Kamu ternyata benar-benar nona besar Jiang. Tapi kenapa kamu harus menyewa tempat tinggal di sana? Yao, aku sudah pernah bilang sebelumnya. Aku menyewa di sana hanya karena aku menyukai suasana kehidupan yang membumi. Sedangkan tentang Yao,
Sudah berapa banyak pengorbananku untuk menyelamatkannya. Setuju membawa lampion untuk menghindari panas. Setuju untuk berlutut dan meminta maaf. Tapi lihatlah kelakuan kalian. Bukannya merasa bersyukur, kalian malah semakin melunjak. Kalianlah yang telah menyebabkan Yang mati. Aku tahu aku salah. Aku Aku juga tahu aku salah. Aku mohon padamu. Tolong jangan biarkan Li Haitian dari jembatan penyeberangan menderita lagi. Kalau tidak setelah lulus dari sekolah nanti. Nona besar. Kamu sudah gelap mata. Kamu memiliki hati selembut malaikat. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Ampun Jenderal Besar. Ampun Jenderal Besar. Wukong, kamu sama sekali tidak boleh bersikap terlalu lembek. Bagaimana cara mereka memperlakukanmu sebelumnya? Apakah kamu sudah lupa? Mereka terus-terusan memukul dan memakimu, bahkan hampir menghancurkan wajahmu. Orang-orang seperti mereka memang pantas masuk neraka. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi Nona besar sebelumnya saya adalah orang bodoh, yang sudah lancang menyinggung Anda. Sungguh orang bodoh ini telah banyak menyinggung Anda. Tolong ingatlah bagaimana saya banting tulang demi grup Tiansheng, dan memberikan seluruh tenaga serta pikiran saya. Tolong ampuni saya untuk kali ini saja. Sekali ini saja saya mohon. Bukankah sebelumnya kamu menyuruhku angkat kaki dari kota Jiangzheng, dan bahkan ingin menenggelamkanku ke dasar sungai? Salah paham itu semua hanya salah paham. Kalau saja saya tahu Anda adalah nona besar keluarga Jiang, meskipun Anda memberi saya 10.000 keberanian, saya tetap tidak akan berani melakukannya. Benar-benar Nona Jiang tahu, semua ini murni salah paham. Lagi pula sama sekali tidak ada kerugian yang terjadi. Saya memohon kepada Anda. Tolong biarkan putra saya tetap bekerja di grup Tiansheng. Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Tetap berada di grup Tiansheng. Kamu benar-benar berkhayal terlalu tinggi. Putramu sudah menggelapkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Itu sudah cukup untuk membuatnya mendekam di penjara selama belasan tahun. Cucuku sudah mati. Anakku, ayahmu ini sudah tua. Keluar semuanya sudah hancur berantakan. Semuanya hancur sia-sia belaka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Teman sekelas saat SMA yang pendiam dan baik hati. Teman yang tidak pandai bicara itu. Ternyata adalah putri dari ketua perusahaan. Tenang saja, kamu tidak perlu cemas. Kedepannya teruslah bekerja di grup Tianxun. Terima kasih Nona besar. Saya pasti akan bekerja dengan rajin. Kepala pelayan Li. Satpam. Bawa mereka ke kantor polisi. Berapa banyak uang yang dibagi? Suruh mereka mengaku semuanya dengan jelas. Jenderal besar, ampuni nyawa saya. Saya sadar saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Hahaha. Dia tidak bisa menahan tekanan ini. Dia sudah benar-benar gila, Nek. Cucuku sayang. Ayo. Nenek bawa kamu pulang. Nenek masakkan iga bumbu kecap untukmu. Hahaha. Selanjutnya waktunya mengurus perombakan dua perusahaan kalian. Hampir lupa dengan restrukturisasi dua perusahaan kalian. Nona besar, dengarkan penjelasan saya. Soal kejadian tadi saya juga terpaksa melakukannya. Coba pikir kalau bukti ini sampai bocor. Nilai perusahaan kita akan anjlok parah. Benar, selama beberapa tahun ini saya dan Direktur Zhao sudah bekerja keras. Selalu mengutamakan kepentingan perusahaan. Oh begitu ya. Apa kalian benar-benar berpikir begitu? Memang benar, kami berdua demi perusahaan ini. Itu kami lakukan dengan sepenuh hati. Hati nurani kami bersih. Hebat sekali hati nurani kalian bersih. Karena kalian berdua sebagai direktur bersedia melakukan apa saja demi perusahaan. Bagaimana kalau kalian mundur saja dari jabatan kalian?
Hahaha. Nona besar Anda sungguh pandai bercanda. Benar kami berdua yang memegang kendali perusahaan. Kecuali jajaran direksi mengesahkan keputusannya. Kalau tidak bahkan Anda sekalipun tidak punya hak untuk bicara. Berani-beraninya kalian berdua. Apa yang dikatakan Nona besar, kalian harus patuh mendengarkannya. Kepala pelayan tutup mulutmu. Kau itu cuma anjing peliharaan keluarga Jiang. Kami ini orang yang punya kedudukan. Nona besar si Chu Tian Kiao itu. Statusnya sangat rendahan, tentu saja kamu bisa mengambilnya sesuka hati. Tetapi, Saya dan Pak Zhao sudah bersusah payah mengikuti Pak Jiang selama belasan tahun. Membangun kerajaan bisnis yang sangat besar ini, bisa dibilang kami memiliki posisi dan kekuasaan yang tinggi. Apa kamu pikir direktur utama akan membiarkanmu membuat kekacauan seperti ini? apa kamu sedang mengancamku? Saya tidak berani sama sekali. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, bagus sekali. Pak Jiang, ada apa ini? Kenapa Anda kemari? Kalau saya tidak datang sekarang, putriku mungkin sudah kalian usir dari Jiangsu. Aduh, kenapa Anda bicara seperti itu? Mana berani kami tidak hormat pada Nona besar, ya kan? Apa masih ada hal di dunia ini yang tidak berani kamu lakukan? Kamu sudah mengikutiku selama belasan tahun. Waktu itu perusahaan ini baru saja didirikan. Kamu tekun dan sangat bisa diandalkan. Selalu turun tangan langsung dalam segala hal. Selangkah demi selangkah naik ke posisi yang tinggi. Tapi kenapa sekarang setelah semakin tua, kelakuanmu malah semakin mundur saja? Pak Jiang, ini saya Zhao. Diamlah. Aku masih memberimu sedikit muka. Mundurlah dari dewan direksi. Pak Jiang, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya sudah banyak berjasa untuk perusahaan ini. 10 tahun yang lalu saat Anda jatuh ke sungai es itu, sayalah yang menyelamatkan nyawa Anda, benarkan? Semua hal kotor yang kamu lakukan diam-diam selama ini. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kalau bukan karena balas budi itu, kamu pasti sudah masuk penjara dari dulu. Pulanglah dan nikmati masa tuamu. Pergilah memancing dan bermain catur. Berikan posisimu untuk anak muda. Baik, Pak. Hari Senin datanglah ke kantor dan jual sahammu kepada Yu Tong, lalu pulanglah ke kampung halamanmu. Pergilah, urusanmu sudah selesai di sini. Kalau kamu ada yang mau dikatakan tidak? Jiang tahu aku salah. Kalau begitu coba katakan kamu salah di mana. Aku memang buta, tidak mengenali orang penting. Aku tidak mengenali Nona besar. Aku ini kan si Chen kecil. Kamu juga bisa dibilang veteran di perusahaan ini. Bagaimana sifatku seharusnya kamu sudah tahu, karena aku bertanya padamu, itu berarti aku pasti sudah punya buktinya. Karena kamu tidak mau bicara, biar aku yang mengatakannya untukmu. 2 tahun lalu kamu menerima suap dari Chu Tian Kiao. Dan menaikkan jabatannya menjadi wakil manajer. Kalian bahkan terang-terangan mencari gundik di perusahaan. Kamu pikir aku buta dan tidak bisa melihatnya? Direktur Jiang, tolong hargai persaudaraan belasan tahun kita ini. Beri aku satu kesempatan terakhir. Sekali ini saja kumohon. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Aku sudah memberimu waktu 2 tahun penuh. Tapi apa kamu pernah mengatakan satu patah kata pun padaku? Kepala pelayan Lei bawa dia ke kantor polisi, baik Direktur Jiang. Presdir Zhang, kalau kamu memperlakukanku seperti ini, petinggi perusahaan lainnya akan sangat kecewa. Presdir Zhang. Hehehe. Orang gila dari mana ini? Benar, masa siang bolong begini memeluk kura-kura. Benar-benar bikin merinding saja. Presdir Li, apa kamu benar-benar akan menyumbangkan uang ke panti asuhan? Tentu saja itu uang Direktur He. Lagi pula kalau sudah sukses kita harus membantu sesama. Tiap kali melihat anak-anak itu mengelilingiku dan memanggilku kakak, aku merasa sangat senang. Kalau saja karyawan di grup Tiansheng milikmu itu tahu kalau Presdir Jiang yang baru menjabat ini sangat baik hati, mereka pasti akan terkejut setengah mati. Itu dia. Yutong, dia itu terkena karma dari perbuatannya sendiri, makanya dia berakhir dengan keluarga yang hancur berantakan. Ini bukan salahmu. Memang benar begitu, tapi melihatnya tidur di jalanan, perasaanku masih campur aduk. Sudahlah, nanti aku suruh pamanmu mengantarnya ke panti sosial. Setidaknya dia tidak akan kelaparan dan kedinginan. Yutong, dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih saja membalas kejahatannya dengan kebaikan. Namanya juga manusia, untuk apa mempersulit diri sendiri? Ayo kita pergi menemui anak-anak.
Mereka pasti suka dengan semua ini kan? Mereka pasti sangat menyukainya, ayo pergi. Nona Jiang datang sangat awal hari ini. Urusan perusahaan sudah selesai semua. Anak-anak, aku membawakan hadiah untuk kalian. Coba lihat kalian suka tidak? Yang ini untukmu ya. Ini untukmu. Kalau menerima hadiah dari orang lain harus bilang apa? Terima kasih, pintar sekali. Kalian cepat pergi bermain sana. Ayo ikut denganku, ikut denganku, ikut denganku. Anak-anak, ayo lebih cepat. Cepat, ayo cepat. Adik kecil, ada yang mau kamu katakan padaku? Kak Jiang An, sangat menyukaimu, pintar sekali. Larinya pelan-pelan saja, jangan sampai jatuh. Nona Jiang, saya mewakili anak-anak ini mengucapkan terima kasih. Karena telah melakukan banyak hal untuk mereka. Direktur Zhou, Anda terlalu sungkan. Apa yang saya lakukan ini hanya hal kecil. Anda sudah berkorban selama bertahun-tahun tanpa mencari ketenaran atau kekayaan. Andalah yang paling pantas untuk dihormati. Lagi pula saat kita sukses sudah sepantasnya kita membantu sesama. Ini adalah sifat dasar yang harus dimiliki setiap orang. Negara Daxia memiliki anak muda seperti Anda. Pasti akan semakin makmur.